untuk waktunya. Ya. Salam sejahtera untuk Ya. Kopal dan teman-teman semuanya. Swastiastu. Ya. Saya akan menjawab, sebetulnya gini ya, ada kesimpang siuran yang terjadi. Nanti masalah jagal nanti boleh dibahas lah sedikit, nggak apa-apa. Saya dulu pernah Kristen ya. Saya mempunyai persepsi yang sama tentang saudara-saudara semua. Mungkin juga sama dengan Ko Paul ya. Tapi sesungguhnya setelah saya berislam, apa yang menjadi pikiran saya dulu tidak seperti itu. Mungkin saya kasih contoh tadi ya. Kayak ibadah katanya dikasih musik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Makanya setiap organisasi, denominasi, ketika misalnya ada 5, 10, jangan minta semua. Ketika minta semua di situ kan otomatis masyarakat di situ protes gitu loh. Sehingga terjadilah seperti itu. Ya, makanya karena denominasi itu banyak begitu loh. Cuma persoalannya kalau sudah muncul ke permukaan ini kan gorengannya gorengan framing gitu loh. Bagi saya itu saya anggap framing. Ya. Sehingga kalau bicara media, memang media ini wah luar biasa. Luar biasa. Yang muncul itu karena di sini mayoritas Islam, ya yang muncul jadinya semua itu limbahnya kena kepada Islam. Begitu. Atau mungkin teman-teman atau Ko Paul ada bertanya, saya bisa jawab, selama saya bisa saya jawab. Kamu ngomong apa tuh tadi? Ya kan ngomong itu kok. Ngomong berkaitan Pak Andreas tadi. Kamu tinggalnya di mana saya mau tanya? Di planet Namek kah? Ya bukan di Indonesia kok. Masa? Nah terus gimana? Di Cilegon itu nggak ada satupun gereja boleh berdiri loh. Di Cilegon daerah mana kok Pak? Cilegon di planet Namek dekatnya planet Nibiru itu loh. Bu, iya. Cilegon, woi. Enggak gini kok. Saya kira tidak seperti itulah. Di tempat saya ini kok ada gereja itu 4 loh. Boleh-boleh aja. Santai. Di tempat saya boleh-boleh aja gitu loh kok. Uang keamanan. Makanya sekarang saya kira ini gini, sudut pandangnya seperti apa, personal approach orang-orang di sana seperti apa. Kalau saya melihat yang sering terjadi itu kebanyakan. Masalahnya gini ya. Sekarang di sini ada GPPS, di sini ada Protestan, ada gereja lain lagi, GPSDI misalnya. Lah mereka maunya buat sendiri-sendiri gitu loh. Terus masalahnya di mana kalau mau buat sendiri-sendiri? Emang nggak boleh? Kan ada kebebasan berserikat berkumpul. Iya, gini kok. Aturannya masalahnya di mana? Aturannya ada larangannya nggak? Aturan nggak boleh. Ada jarak per kilonya dan lain sebagainya. Mana ada aturan antar gereja nggak boleh berjarak? Itu gereja sama gereja bersebelahan banyak boleh semua. Di Brebes itu gereja berderetan semua 6 gereja. Saya dilokalisir. Tidak juga segampang yang saudara-saudara katakan. Masjid itu 1 RW. Enggak lah, itu 1 RW aja bisa 3 biji. Nggak boleh gitu loh. Siapa bilang? Segampang itu. Siapa bilang? Ini ada orang Manado banyak di sini loh. Lo kamu pernah di sana, kamu kan nggak ngurusin gereja di sana. Di sini banyak orang Manado. Jadi jangan bohong kalau sama saya di sini. Aduh, kamu banyak bohongnya. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Berarti kamu biadab dong. Berarti Tuhan kamu bangsat biadab. Kamu kan mengalahkan darah saya. Berarti Tuhan kamu, nabi kamu bangsat biadab tuh. Orang kepahitan Iya. darah. Kepahitan kelihatan. Tuhan kamu bangsat biadab. Kalau kamu mengalahkan darah saya, berarti Tuhan kamu bangsat biadab. Itu saya selesai. Biadab sebentar, gantian atuh. Ini dikeroyok orang rame-rame. Oh bukan, oke, saya mute semua nih ya. Saya mute semua nih. Jangan bertanya ya. Ayo loh. Sekarang tinggal Agustan nih. Ya, Agustan silakan. Kalau di sini kamu jangan nipu-nipu. Kita pegang semua data di sini, Agustan. Kamu jangan pansos di sini, di sini viewernya banyak. Kamu jangan pansos. Kamu bisa kita habisin di sini dengan sekali kalimat selesai. Sebentar saya mau tanya dulu. Darah saya halal nggak sekarang buat kamu? Ya, halal. Iya, berarti Tuhan kamu biadab bangsat.
Kok gini loh. Oke, sekarang izinkan saya ya. Nabi dan Tuhan kamu biadab dan bangsat. Oke, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa. Ya udah selesai. Mau bicara apa lagi? Mau bicara gereja kamu? Sekali aja saya bicara. Kamu mau bicara gereja? Di sini gereja masjid-masjid boleh berdiri di Eropa, ya bebas. Kalau di Indonesia mana boleh, susah sekali. Ya gereja di masjid di Indonesia nggak ada IMB-nya bisa berdiri. Gereja satu di Jombang katanya basisnya NU aja nggak boleh berdiri. Memang di Manado gereja pakai izin gitu. Kamu tahu apa tentang Manado? Di Sumba, di sini ada banyak orang Manado. Saya pernah di sana. Memang Anda pakai izin itu sama kok. Jadi kalau pakai melihat izin lah. Kalau nggak ada izin nggak bisa lah. Harus ada izin lah. Kok Paul pernah di sana? Saya pernah. Di sana, kok. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke saya sudah pergi masuk. Di Sumba dan lain. Namanya mayoritas tetap sama. Dari Sabang sampai Merauke saya sudah pergi masuk. Izin-izinan nggak ada. Oh, tetap harus izin. Nggak bisa. Itu tetap harus ada izin. Nggak bisa. Bentar, izinkan sekali saya ngomong. Tadi udah ngomong, saya diemin. Terus kamu ngomongnya ngawur semua. Sekarang giliran saya ngomong, kamu potong terus. Oke, Paul ngomong. Iya, dari tadi kamu ngomong saya diam kan, ngawur semua saya diam. Setelah kamu selesai Loh, kamu di awal kan kamu lihat aja diputar. Tadi kan kamu udah ngomong katanya. Ya, sekarang yang mau tanya boleh nanya. Sekarang saya baru mau nanya, kamu potong terus. Ya, kan kamu tadi bilang yang mau nanya boleh nanya sekarang. Sekarang saya mau nanya kamu. Udah kamu potong terus. Kamu ini, aduh. Jadi satu, darah saya kan halal buat kamu. Dan saya jawab, berarti Tuhan kamu sama Nabi kamu bangsat biadab. Ya kan? Nah, terus kamu mau sembah Tuhan yang biadab itu? Jadi gini ya, Koh Paul kan udah begitu banyak ini penghinaan, penghujatan kepada Islam. Kalau Koh Paul, gimana saya menghinanya? Yang mana saya menghina Islam? Kan kamu begitu banyak. Loh, yang mana? Banyak. Kamu harus tunjukkan kok begitu banyak. Satu saja kamu tunjukkan. Pasti begini, yang mana itu kan banyak sudah. Omongan, cabululo dan lain sebagainya. Gini loh. Saya mau nanya kamu nggak boleh bilang begitu. Kamu harus tunjukkan buktinya dong. Buktinya mana? Buktinya mana? Kamu tunjukkan buktinya. Satu buktinya nanti saya kasih tahu kamu. Loh, kamu aja nggak bisa tunjukkan buktinya saya menista Islam. Di mana saya menistanya coba? Ya begitu banyak. Contohnya, sebutnya satu. Kamu bilang banyak. Kamu sebutkan satu aja kamu nggak bisa sebutin. Nah, mengatakan pertama mengaku sebagai seorang nabi, terus cabulullah, Nabi Muhammad cabulullah. Stop. Sekarang saya nabi, saya ngaku-ngaku nabi, salahnya di mana? Apa ada undang-undang di dalam undang negara Indonesia kalau ngaku nabi itu nggak boleh? Persoalannya begini kok. Jangan ngomong persoalan. Saya tanya, ada nggak undang-undang yang ngaku nabi nggak boleh? Nabi kepada orang Kristen apa semuanya? Loh, pokoknya saya nabi ke-20, saya nggak urusan. Loh, soalnya dalam kita kan apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Nabi penutup yang terakhir. Loh, saya mau suka-suka mau nabi 26, mau nabi lakau, mau nabi jikau, mau nabi terserah saya. Kok kamu sekarang sebentar, jadi saya menista apa enggak kalau saya bilang Nabi ke-26? Itu kan perasaan kamu saja, yang kamu memang biadab aja. Iya, terserah antum lah. Kadang saya mau nanya, yang Nabi yang saya bilang kalau Nabi ke-25 itu cabul, itu salahnya di mana? Ya itu kan pelecehan. Loh, kalau pelecehan, istrinya berapa Nabi ke-25? Istrinya berapa? Kok ngomong cabul istrinya berapa? Loh, istrinya berapa? Gini kok. Gini ya. Kamu Nabi 25 istrinya berapa? Anda jangan dimasukkan kepada perspektif. Nanti dulu. Bagaimana kok Paul? Loh, saya kan Kristen, saya kan punya perspektif. Sekarang saya mau nanya, Muhammad bilang Yesus tidak disalib. Iya kan? Sekarang saya bilang Muhammad itu cabul, isinya berapa itu? 20 lebih kan? Ini kan ngomong kan, lah ini apa enggak pelecehan gitu loh. Loh, bukan pelecehan. Muhammad pun melecehkan. Muhammad bilang Yesus enggak disalib. Muhammad bilang Yesus bukan Allah. Itu sudah pelecehan buat kami. Sama saja toh? Nah, makanya kamu sekarang kamu dari kitabmu sendiri sudah melecehkan, bahkan kitabmu mengajarkan hate speech. Agamamu mengajarkan hate speech, tidak akan ada hari kiamat kalau Yahudi tidak dibunuh. Itu hate speech kepada orang Yahudi. Siapa yang enggak? Loh, itu persepsi. Enggak, gini loh. Persepsi. Kiamat sesungguhnya kiamat tidak akan datang sebelum Yahudi itu dibunuh. Repot. Loh, kok yang dibawa? Memang dasarnya agama kamu sudah menghina agama orang lain, makanya dibenci sama orang Quraisy. Kepercayaan memang seperti itu. Berarti kamu percaya dengan orang-orang yang menebar hate speech dan penistaan. Berarti kamu Tuhan apakah salah? Kamu berarti menghina saya. Salah.
Kok menghina bagaimana? Orang saya kalau mengatakan kehendak. Nah, sama. Kalau saya mengatakan Muhammad itu cabul, istrinya kan banyak. Saya salah nggak? Kalau di dalam Kristen pendeta istrinya 2, kita bilang pendeta cabul, pendeta bejat tuh. Sama kan? Dalam kepercayaan kami orang Kristen, ada pendeta istrinya 2, itu pendeta cabul. Ya kalau bicara pendeta istri 2, 3 banyak. Itu cabul, pendeta bejat cabul. Gitu loh. Itu pendeta bejat, pendeta cabul. Nggak boleh. Kan dari zaman Rasul Paulus, konteks dahulu kita udah mulai dari konteksnya Yesus, dari zaman Yesus, zaman Paulus, seorang penatua jemaat tidak boleh punya istri lebih dari 1. Udah tertulis di Alkitab. Iya, tapi kenyataannya kalau di daerah mayoritas Kristen di sana juga banyak kok. Itu cabul. Model-model seperti itu. Oh, dia cabul. Itu cabul sesat. Makanya, itu cabul dan sesat. Apalagi kalau berkata di surga ada pesta seks. Yesus berkata apa? Kamu sesat. Terus salahnya di mana? Ini loh. Pesta seks itu kan persepsi kalian. Jangan bahasa yang metafor dibuat bahasa-bahasa yang olok-olokan begitu. Ya saya nggak tahu ya, tapi di dalam hadisnya Nabi itu memang Muhammad juga pengen ngawinin Maria, Bunda Maria, Ibu Yesus, itu kan juga penistaan juga. Ini oke kok ya. Loh, jadi sekarang saya nanya siapa menista siapa nih? Makanya saya kan hanya mengatakan kebenaran. Kenapa kamu bilang menista? Sedangkan Nabi kamu saja menista agama kami tenang-tenang saja. Sekarang ketika saya mengatakan kebenaran si Muhammad cabul karena isinya lebih dari 1, ya bahkan lebih dari 10, kamu bilang saya menista. Wah, apalagi kamu terus menghalalkan darah saya. Kamu hate speech tuh, kamu menghalalkan darah saya tuh. Itu hate speech, harusnya polisi tangkap kamu tuh. Polisi kamu kalau nggak bisa tangkap Agusan, kamu bukan polisi tuh. Siap, mau ditangkap hate speech tuh menghalalkan darahnya Paul Zhang tuh kamu. Ya kan, kamu kan menghalalkan darah saya. Ya saya mau tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Artinya kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya, betul. Itu hate speech. Harusnya kamu masuk penjara. Makanya ini saya terangkan dulu. Semua itu ada sebab akibatnya. Mau apapun, ajakan membunuh, kamu ya, apalagi kamu sambil teriak-teriak Allah Akbar bunuh Paulus Zhang, apalagi kamu ngajak-ngajak orang bunuh Paulus Zhang, ya kamu mengajak bunuh itu berarti itu di Timor Leste itu Timor Leste itu beda lagi. Saya lagi cerita Indonesia, itu hukumnya. Kamu kan lagi, kamu ada tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Yesus berkolor dibunuh di sana. Saya tinggal di sana kok. Kok nggak ada? Ya kan? Bohong, nggak ada. Saya pernah tinggal di Timor Leste. Bohong kamu. Coba kamu ke sana. Saya dari Sabang sampai dipenggal kamu. Mana ada orang dipenggal? Belum pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Kita menghargai. Nggak ada lah. Mana ada? Nggak, belum. Tidak pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Coba berteriak. Yesus berkolor di sana. Dibunuh di sana. Karena yang berpikiran Yesus berkolor cuman kamu, otak kamu yang jorok itu, otak kamu yang bejat itu. Gitu loh. Makanya, karena hanya kamu saja yang bilang yang otaknya bejat, yang bilang Yesus berkolor. Sesuatu yang prinsip itu dikorek, orang itu pasti marah. Jangankan ngomong bapakmu gila, bapakmu gendeng. Itu saya searching ya, orang ngomong kamu miskin, kamu bodoh. Itu di Timor dibunuh. Nah, orang Timor itu agama apa? Itu hanya ngomong kamu miskin, kamu bodoh loh. Sudah, kamu ceritanya Timor Leste, kamu sekarang ceritanya Indonesia, kamu tinggal di Indonesia. Bukan ya Timor Leste, Kupang, Timor kok. Timor Barat itu berarti, ya kan? Timur Tengah, Timor Barat. Loh. NTT kok, NTT. Nah iya, kamu bilang NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Betul, iya, kalau itu kan Timur. Nah, kamu bilang kalau bilang Timor itu kan Timor Leste. Orang kalau bilang Timor, itu orang bilang Timor Leste. Kalau bilang NTT baru dia bisa Kupang. Ya, tidak ada orang di Kupang menghujat agama terus kamu dibunuh. Nggak pernah ada. Karena memang orang Islam nggak ada yang menghujat. Mana bilang? Banyak. Gini loh kok. Saya pernah orang Islam menghujat banyak. Aduh, saya pernah tinggal di sana. Kamu tanya sama orang-orang Timur, sama orang Kupang, gitu kenal nggak sama Joseph Paulus yang kenal semua? Kamu gimana sih? Kamu itu cuma tinggal beberapa di sana, cuma berapa hari. Saya tuh tinggal di sana bertahun-tahun di Kupang, tahu nggak? Saya tahu namanya pasar, dulu tempat saya di pasar Flobamora, saya di sana. Ya itu sepanjang Jalan Sudirman itu tempat saya main itu. Ya itu sama yang pegang apa Telkomsel agen besar ya saya itu sahabat saya itu. Saya nggak boleh sebutkan namanya. Aduh kamu ini sampai saya tempat sahabatnya main saya juga di Flobamora Mall itu tempat saya main di Kelapa Lima segala macam itu tempat saya main semua. Aduh kamu mau cerita Kupang sama saya lagi.
Jadi intinya, kamu itu sudah hate speech, mengajak orang untuk membunuh saya, itu sudah hate speech, harusnya kamu ditangkap sama polisi. Tapi memang di Indonesia ternyata itu ada ketidakadilan. Orang-orang yang mengajak membunuh Ahok pun kayak tadi si Maruf Amin pun boleh. Artinya kalian mayoritas memang biadab, memang bangsat biadab kalian mayoritas. Dan itulah sebabnya saya berteriak dari sini. Tahu nggak? Kalau saya di Eropa, saya dilindungi oleh undang-undang Eropa. Jadi kamu kan nggak bisa jawab kan? Kamu sendiri, Nabi kamu sendiri kan melakukan hate speech terhadap orang Yahudi, antisemitik kan? Nabi kamu sendiri antisemitik loh. Bukan begitu, itu kan perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Begini ya, saya mau tanya, perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Kamu muter-muter, perintah dari siapa Nabi kamu? Jangankan ya. Aduh, Nabi kamu, perintah dari siapa itu? Udah pelecehan. Perintah dari siapa Nabi kamu itu? Sesuatu yang diimani. Mana yang saya hina? Sesuatu yang diimani mana yang saya hina? Gitu kamu kan juga menghina iman saya, Nabi kamu menghina iman kami. Mana? Buktinya mana? Loh, Nabi kamu kan bilang suruh bunuh orang Yahudi. Nabi kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Nabi kamu bilang Bunda Maria mau dikawinin. Mana ayatnya? Ini kan kalian tafsirkan sendiri. Di berarti sini kamu teologi politik berjalan. Berarti kamu orang Islam, kamu takiyah nih. Bagaimana? Tidak bukannya kamu disuruh bunuh Yahudi. Kiamat tidak akan terjadi kalau belum ada. Tidak ada. Banyak bunuhlah orang kafir, bunuh Yahudi itu banyak di Al-Quran, di hadis. Nah, itu kan tafsiran kalian karena kebencian kalian kepada Islam. Gitu loh. Nah, inilah orang Islam ini ya. Sekarang bolak-balik nih. Kalau saya tunjukkan bolak-balik bagaimana? Kamu mau taruhan berapa? Sendiri ngomong sering salah, ya kan? Potong lidah ditunjukkan ijazah, diem aja. Sama juga. Saya tunjukkan apa? Saya suruh kamu tunjukkan apa? Kamu kuliahnya berakreditasi enggak? Kamu kan dari fakultas abal-abal, dari sekolah teologi abal-abal saya bilang kan. Nyatanya kamu tidak terakreditasi kok, fakultas kamu STT kamu kok. Enggak. Pertama kan minta tunjuk ijazah. Baca baik-baik. Kamu soalnya kupingnya congek. Kamu dengarkan. Kamu dengarkan. Kamu ulangi lagi, dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap perkataan saya bahwa ternyata kamu tuh memang pembohong dan bodoh. Ya, yang saya minta apa, kamu kasihnya apa. Ya, terus kamu keluar-keluar di mana-mana. Itu menunjukkan kalian orang Islam memang bodoh. Ahlinya Paul Sang gitu loh. Mana yang saya bolak-balik? Tunjukkan yang saya bolak-balik yang mana? Yang ada adalah kamu mengklaim sepihak dengan bodohnya. Minta bukti ditunjukkan ngeles. Saya minta buktinya apa? Minta bukti ijazah. Saya minta buktinya, saya bilang kamu sekolah. Salah kamu, nggak ada. Enggak dari awal, nggak ada. Enggak dari awal, saya kasih kamu 100 juta kalau memang benar. Itu videonya masih ada nggak yang saya hapus? Ada, iya. Nggak ada, tunjukkan, saya kasih kamu 100 juta ditonton sama orang 2000 nih. Ayo loh. Nggak ada, saya bilang nggak mungkin. Nggak ada, adanya kamu. Kamu orang Islam, suka ngomong bolak-balik. Ya. Kita tidak diajarkan takiyah kok. Kamu diajari walahu khairum makirin, Allah Maha Penuh Budaya. Kamu memang diajari untuk itu. Di dalam Kristen itu jelas. Mana ayatnya suruh bohongin? Mana ayatnya? Ya, saya kasih ayat ya. Bentar, saya nggak hafal kok. Dan orang-orang Islam yang ke Kristen juga banyak, udah jadi Kristen. Khotbahnya juga tetap yang dibawa-bawa Islam. Banyak. Saya dulu nyesel nggak saya rekam kalau orang-orang jelek-jelekin Islam itu di gereja. Ini saya tunjukkan dulu nih, orang Yahudi dulu nih ya. Aduh, kamu ini. Nabi kamu itu antisemitik, tahu nggak? Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu lalala bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian Muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Ini dari Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Ini hate speech, tahu nggak? Ini hate speech. Ini hate speech, ya, antisemitik. Tahu? Kamu menafsirkan apa ayat ini? Iya, oke ya, sudah. Kamu nggak bisa tunjukkan apa-apa deh, ilmu kamu belum nyampe. Saya itu nantang debatnya itu si Gus Yakut, karena kamu belum nyampe. Kamu itu mualaf odong-odong kamu itu. Yang cuman karena kepahitan hatimu saja,
Ya, terus kamu murtad karena memang iman kamu nggak ada, cuman Enggak, kamu malah wajah bertobat masalahnya kamu. kok. Apalagi terus kamu menghalalkan darah saya. Betapa biadabnya Tuhan yang kamu sembah sekarang ini. Kamu dulu waktu jadi Kristen, kamu pernah menghalalkan darah orang lain nggak? Saya yakin nggak pernah. Saya tahu dari teman-teman kamu di GPP Surabaya, kamu dulu orang baik. Setelah kamu jadi orang Islam, kamu sekarang menghalalkan darah saya dan mengajak orang lain untuk membunuh saya. Ya, itu hate speech. Ya, tapi saya mengampuni kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus masih memberi kamu kesempatan buat hidup dan bertobat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Silakan next. Nah, ternyata kamu kan nggak bisa tunjukkan bahwa ada anjuran untuk berbohong kan di dalam Kristen, nggak boleh. Ada. Ini kok Filipi 1 ayat 18. Ya. Itu kan jelas Nah, kok. udahlah. Filipi 1 ayat 18 kok disuruh bohong? Mana ada disuruh bohong? Saya kasih kamu 1 miliar kalau ada disuruh bohong. Waduh. Ya, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kan takiah yang luar biasa kok, Paul. Apa disuruh? Berbohong lah di situ? Enggak. Ya, Ada kan orang ada orang maksud disuruh. palsu ini Kamu kan tahu kebohongan. Dengan apa disuruh apapun bohong di situ? Kamu tahu berbuat artinya itu enggak? palsu kok. Kamu tahu artinya itu ayat itu enggak? Kamu tahu konteksnya ayat Jelas, itu? Kamu tahu latar belakangnya enggak? Ini seperti Nah. kalian mengartikan 72 bidadari dan lain. Kalian mengartikan kan apa Ada. benar? Saya lagi Kalian ini mau minta kamu exegesis, mau minta konteks jauh konteks dekat, bagaimana? Ini kan sebuah kebohongan aja. Nah, kamu tadi makanya mengartikan dari sekolah semau-maunya. teologi abal-abal, kamu Betul. mau belajar eksegesis sama saya. Kamu tahu konteks itu aja, Bukan. kamu kagak tahu. Di zaman itu, Ya, para ya rasul, sekarang kan minta kamu konteksnya, kan? kamu kan minta dijelasin Kamu ayat bilang, itu. Sekarang saya jawab, kamu nggak mau mengartikan. jawab. Kamu diam Umat dulu. Islam, ya, ngartikan semau-maunya. Sekarang kalau giliran kau Paul pakai konteks-konteks segala, bagaimana itu? Saya tunjukkan ke kamu silakan artikan ini. Kamu silakan eksegesa ini nih. Mau pakai model apa, mau model jengking, mau model pakai apa deh. Kamu silakan tafsirkan ayat ini. Hadisnya kamu nih. Kamu tafsirkan apa ini? Tafsirin. Kok diam? Nah itu sudah saya baca tadi. Bunuhlah Yahudi. Enggak, masalahnya ini sahih apa tidak gitu loh. Saya terus Kok sahih apa enggak kamu? Ilmu saya belum sampai di sini kok. Saya baru mualaf gitu loh. Kamu baru mualaf sudah mau nantang saya debat sekolah teologi kamu abal-abal, kamu tunjuk ya ampun Tuhan Allah. Tuhan Yesus kita mengampuni kamu. Ya Allah. Ilmu kamu cetek mau menghalalkan darahnya saya, mengajak orang-orang bunuh saya, ternyata ilmu kamu masih cetek. Ampun Tuhan Allah, kiranya Tuhan Yesus mengampuni kamu Agustan. Kamu ngelawak dengan di sini Agustan. Wah, ini video ini ditonton sama Interpol Agustan. Waduh, kamu ini bikin malu orang Islam aja kamu. Itu kalau saya ini Muhammad, kamu udah saya ikat terus kamu tak suruh tak bacain Al-Qur'an setiap hari, kamu tak suruh baca 1000 ayat kamu. Aduh, suruh Gus Yakut masuk. Menteri Agama saja debat sama saya dia akan minta mati Agustan. Aduh, daripada debat sama saya, dia lebih baik minta mati daripada debat sama saya si Menteri Agama itu. Aduh. Suruh Gus Yakut debat sama saya. Aduh, kroco lagi menghina. Itu namanya orang Islam menghina saya tuh, ngirim Agustan untuk debat sama saya, itu namanya penghinaan kepada Nabi ke-26 itu. Aduh. Oke nih. Ini ada ya ini pansos, dia cuma pansos doang dia ini. Bagus. Udah nggak laku, YouTube-nya dia udah nggak laku, terus sudah pansos doang. Aduh. Oke, Yesus Kristus